ini ada si Emon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos. Jumpa lagi dengan saya Donald Fajar. Ada Mas Hari, ya, Mas Bos. Salam. Oke, ini ada obrolan sedikit yang akan kita sampaikan mengenai edukasi dalam hal bertransaksi, ya. Jadi kita memberikan pencerahan kepada Mas Bos sekalian biar ini tidak terulang dengan orang kita. Artinya orang kita itu keluarga, sahabat, handetolan. Karena baru-baru ini sepertinya marak lagi ya kasus-kasus seperti ini. Sambil kita mau obral murah, ada Toyota Avanza tahun 2005. Nah, harganya berapa, Mas Bos? Tahun 2005 tipe G ya? Tipe G. Tipe G harganya 69 juta aja lah. 69 juta, platnya Jateng, yaitu Kedu. Gak tahu itu AA-nya mana, Kedu mungkin Magelang atau mungkin Sukoharjo. Kayaknya mana ya itu ya? Kayaknya sih Magelang kayaknya. Iya, tapi pajaknya panjang. Pajaknya panjang ya. Oke. Jadi nanti sekalian kita obral, sekaligus nanti ada pesan sedikit nih dari Mas Bos karena baru-baru ini terjadi banyak ya. Iya, Mas. Banyak kasus. Seperti apa, Mas Bos? Coba diceritakan sama Mas Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Salam. Bos semuanya di seluruh tanah air. Jadi gini loh maksudnya. Ya. Air-air ini kan banyak itu namanya kasus penipuan ya. Penipuan jual beli Online ya. online. Nah, jadi Medianya apa, Mas Bos? ya jadi gini. Misalkan Mas Doni nih, Ya. Mas Doni mau jual mobil. Ya. Mas Doni pasang iklan ya. Iklan. Misalkan foto mobilnya itu di Facebook. Oke. Nah, setelah di Facebook itu, terus tiba-tiba ada yang inbox, Oke. Mas berapa harganya? Misalkan Mas Doni pasang 80 iklan juta. Avanza nih, Ya. 2008 80 juta. Nah, 80 juta. Setelah itu ada yang inbox nih, misalkan namanya si A ya. Ya. Si A inbox Mas Doni. Mas Doni, emang itu harganya berapa mobilnya? Oh 80 juta Pak, gimana? Oh Ya. yaudah, ini nanti saya ada pembeli, bilangnya gitu. Ya. Nanti saya ada pembeli, saudara saya lagi nyari. Oke. Nanti saya bisa minta foto unit lengkapnya enggak via WA. Nah, terus langsung Kirim-kirim. orang si A ini ngirim nomor ke Mas Doni nih, WA. Terus setelah itu beralih ke chat ya, ke Ya. chatting. Dan setelah chattingan itu si A ini bilang Mas Doni tolong kirimin dong foto unitnya yang komplit sama foto STNK sama foto BPKB. BPKB. Ya. Nah, Oke. setelah itu Mas Doni ngirim ke A, si A ini kirim. Nah, si A ini yang sudah itu dia posting lagi ke Facebook, Mas. Oke. Yang sering-sering di Facebook nih. Biasanya dengan harga yang tidak wajar ya, Mas Bos? Ya, jadi dia posting lagi di Facebook. Nah, tahu-tahu ada yang nyaut. Mungkin ada yang nyaut karena dengan harga yang murah ya. Dia posting Pasarnya harga di murah. harga pasaran biasanya. Hanya ada yang nyaut, Mas itu berapa? Gini. Karena dia udah punya data, foto BPKB, foto STNK, foto unit, Ya. otomatis yang mau beli ini kan, calon pembeli ini kan dia jadi tertarik nih, ya. tertarik. Oh dia menjadi yakin. Nah, setelah itu si A ini bilang, Pak, kalau Bapak minat mobil saya, ini mobil ada di daerah, misalkan di daerah Tegal nih, ada di daerah Tegal Pak. Itu mobil punya saudara saya, bilangnya gitu. Jadi saya dianggapnya saudara ya. Nah, nanti si pelaku ini, si A ini mengkondisikan Mas Bos. Jadi dia mengkondisikan Mas Doni Ya. yang punya mobil dan mengkondisikan Pembelinya. calon pembelinya ini yang mau beli mobil. Beli mobil. Nah, nanti bilang ke Mas Doninya, Mas Doni itu tolong ya, nanti ada saudara saya mau ke situ, barangkali nanti dia mau ngecek unit, ya kan? Tolong jenengan diam aja. Nanti biar transaksinya sama saya. Tidak boleh bicara Yang sudah masalah seperti harga. itu ya, dan tolong jangan bicara masalah harga. Udah Oke. itu yang sudah terjadi seperti itu. Dan setelah itu, nah nanti si Mas Doninya ini nanti kondisikan lagi. Nanti kalau misalkan orang itu datang ke situ, calon pembelinya datang ke situ, nanti jenengan bilang aja, jenengan Mas Doni ini saudaranya si A. Nah, pasti bilangnya gitu Mas. Ya. Ini yang sudah sering terjadi nih akhir-akhir ini. Nah setelah itu datanglah si calon pembeli ini nih ke rumahnya Mas Doni, datang. Nah dia Setelah dikondisikan ya Mas Doni tetap WA-an sama si siapa
Si A, lah calon pembeli ini juga WA-nya sama si A. Jadi udah dikondisikan ya, gitu loh. disetir semua sama Betul, si A nah, ini. si A ini pasti bilang ke calon pembeli, Mas, nanti kalau datang ke rumahnya Mas Doni, jenengan tolong di situ nggak usah bilang masalah harga, karena ini masalah mobil urusan sama saya, gitu. Lah si A ini nanti bilang ke Mas Doni, Mas Doni tolong nanti kalau ditanya harga jenengan diam aja, biar nanti urusan saya, yang penting jenengan tak bayar secara cash. Udah itu rata-rata gitu. Ya tahunya kan yang punya mobil kan, oh mungkin ini yang mau beli saudaranya, nanti yang bayar dia pakai cash gitu loh. Nah setelah terjadi dia datang ke rumahnya Mas Doni, lihat mobil, lihat unit, lah pasti si A ini bilang ke Mas yang punya mobil, Mas Doni nanti ya, bilang yang punya mobil, Mas Doni tolong itu surat-suratnya ditunjukkan ke saudara saya yang mau lihat, yang mau calon pembelinya. Mas Doni ngeliatin surat-suratnya Mas Bos, ini Pak BPKB-nya ada, ini Pak surat-surat. Nah calon pembelinya kan semakin yakin Mas Bos, ya kan, mobilnya bener ya, bahwa itu mobilnya bener, mobil ada, STNK ada, BPKB ada, gitu loh. Nah setelah itu orang yang lihat mungkin cocok, lah si calon pembeli ini dia langsung WA-an sama si A ini ya, si pelakunya ini, si A. Gimana Pak masalah harganya? Nah, dari Mas Doni 80, yang sudah dari si A ini pasti harganya lebih rendah Mas Bos. lebih murah ya. Iya, bisa terjadi di harga di antara 55 juta sampai 60 juta. Jadi akhirnya kan si calon pembeli ini tertarik, wah ini harganya murah banget nih. Akhirnya si calon pembeli ini terjadilah deal-dealan dan langsung transfer ke pelaku Mas Doni. Ke si A itu ya. Si A itu transfernya ke si A itu, ke pelaku ini. Harusnya kan transfernya ke jenengan yang punya mobil, ya kan? Ke saya. Karena dia udah terbujuk rayu si calon pembelinya ini oleh si A itu tadi, si pelakunya tadi, akhirnya si A ini si calon pembeli ini transfernya ke si A. Lah setelah ditransfer, otomatis kan langsung menunjukkan bukti transfernya dong ke Mas Doni. Mas Doni ini saya mau ambil mobilnya, saya udah transfer, saya udah transfer unitnya sejumlah 60 juta misalkan ke si A. Lah Mas Doni kan pasti bingung, loh, kok jenengan transfer? Iya. Transfernya ke siapa Pak? Transfernya ke ini, ke si A. Loh, pasti Mas Doni, loh, si A itu siapa? Misalkan katakanlah namanya si A ya. Si A ini siapa? Saya nggak kenal loh Pak. Oh iya, padahal ngomongnya saudara ya. Bilangnya saudara. Setelah dicocokkan nomor HP-nya antara Mas Doni sama si A ini, nomornya sama. Kalaupun beda ya mungkin dia punya nomor 2, ya kan? Nah, mungkin namanya sama. Loh, ini saya tadi ada pembeli, hanya Mas Doni kan jelasin, ini tadi saya ada pembeli, ngaku saudaranya katanya mau ke sini mau lihat unit, saya di sini suruh diam aja loh Pak, gitu loh Mas Doni, saya suruh diam aja loh Pak, ya kan, saya suruhnya si A ini suruh transfernya, nanti suruh transaksinya sama si A ini yang punya mobil, iya gitu lah, akhirnya kan terjadi kesepakatan lah itu Mas Bos, jadi akhirnya kan si calon pembeli ini jadi rugi, otomatis kan jelas dia ditipu, jelas ditipu, ya kan. Dan kasihan juga kan akhirnya yang punya mobil kan, yang seharusnya dia mau jual mobil akhirnya terjadi suatu kasus, suatu masalah gitu loh. Itulah Mas Bos, pokoknya intinya kalau mau beli mobil itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Sekarang banyak nih iklan online. Nah iklan online ini yang penting kita harus bisa bijak menyikapinya ya. Jadi kalau misalkan Mas Bos semua di seluruh Indonesia itu ada transaksi seperti itu, mengatasnamakan itu nanti yang mau datang saudaranya segala macam, di situ nanti Mas Bos disuruh diem, ya kan, mau jual mobil tapi disuruh diem, nanti transaksinya biar sama si A, si pelakunya itu, ya? Itu pasti ada sesuatu. Mendingan Mas Bos bilang aja kalau misalkan ada Mas Bos mau jual mobil, ada orang yang datang melihat, Mas Bos tanya, Pak, Bapak mau beli mobil apa, mobil ini? Mas Bos bilang aja, Pak ini mobil saya ya Pak, biar nggak salah paham loh, biar nggak mau miskomunikasi, gitu loh maksudnya. Jadi dijelasin sekalian aja di depan, gitu. Ya, jadi ya. Kesimpulannya gini, ketika melihat iklan yang harganya tidak wajar ya, seperti tadi Avanza 2008 harganya 60 juta tipe G lagi, itu udah nggak wajar banget, itu wajar. Makanya
lebih baik di cross check, diklarifikasi betul tidak. Bagi penjual ya otomatis harus hati-hati juga. Yang namanya iklan posting sekarang dunianya dunia online, dunia maya, kita harus jeli ya. Itu sih pesan dari kita kurang lebih. Artinya kalau gambarannya itu menurut Doni sendiri ya Mas Bos, itu lebih baik kita jelas. Misalnya beli di showroom A, di showroom B, alamatnya sudah jelas. Tokonya ada, alamatnya ada, tempatnya jelas ya. Pertanggungjawabannya juga jelas. Jadi ya saran buat Mas Bos semuanya ya, kita harus lebih bijak mensikapi apa namanya dalam hal bertransaksi ya, bertransaksi. Karena uang besar. Ya, ini kebetulan kan saya sebagai ketua paguyuban di P2MM ya, paguyuban mediator dan pedagang mobil ya, jadi Bergas Brebes Tegal Slawi. Saya udah mendapatkan laporan dari anggota saya itu ada sekitar 5 orang nih. Ada 5 orang pedagang yang mengalami masalah serupa. Gitu loh. Jadi memang ini kita waktu waspada, jangan sampai Mas Bos kalian ya terkena dengan kasus yang serupa. Ya, jadi intinya kita sih berbagi info aja ya Mas, berbagi informasi, kita memberikan informasi kepada Mas Bos. Jadi kalau misalkan mau membeli mobil ataupun mau menjual mobil, menjual pun harus berhati-hati, apalagi membeli gitu loh. Ini aja mau menjual aja udah kena kasus seperti ini ya yang tadi saya ceritain. Padahal menjual Mas Bos, apalagi membeli gitu loh. Nah, membeli harus lebih ekstra hati-hati itu. Karena pegang duit. Iya. Kalau udah ditransfer, terus itu nomornya langsung diblokir, itu udah just selesai, hilang udah. Carinya di mana coba? Ya kan susah. Makanya itu Mas Bos, sepenggal dari info dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Mas Bos semua. Ya, jangan sampai amit-amit ya konsumen Jaya Motor ataupun teman-teman semua para Mas Bos sekalian dimanapun jangan sampai terkena dengan kasus serupa. Karena ini udah dapat pencerahan nih. Ya. Dan di Jaya Motor juga yang namanya nomor HP cuma saya aja ya, cuma satu. Jadi saya hanya satu. Jadi kalau atas mengatasnamakan saya atau segala macam atau nomor rekening beda dengan nama saya, sama satunya Agus Deneka Sari ya. Karena kakak ya. Ya itu udah jangan diladenin tolong. Ya. Ya udah. Oke Mas Bos, sambil kita lihat yuk unitnya yang kita obrol seperti apa. Ciamik nih Avanzanya. Terima kasih Mas Bos pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mas Bos sekalian. Yuk, sekitar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita lihat interior. Nah, ini Avanza generasi pertama ya. Jadi dulu saya pernah inden mobil ini 4 bulan. Warnanya sama persis seperti ini, coklat. Coba kita cek AC. Wih, AC-nya dingin. Audio sudah pakai aftermarket. Kita punya ada Odyssey tuh, dapat Odyssey sedan, baru dapat semalam. Ini ada Mercy. Mobilnya enak ya, masih oke nih. Audionya jalan ya. Wih, Sansui. AC-nya dingin loh. Audio oke. Ini yang kemarin terjual sama orang Bekasi ya, lagi transaksi itu orangnya.
Oke, nggak usah dimatiin Om Omar biar tahu. Oh, cek. Ini untuk jok dia pakainya modelnya kayak gold gitu ya. Modelnya gold. Jadi karena ini warna pertama kali Avanza ya, Avanza 2004 2005 itu warnanya ini gold. Ini pada saat itu jadi rebutan mas mobil ini karena memang modelnya compact banget ya, compact jadi bagus Avanza. Setelah itu muncul Xenia karena dirasa indenya mantap ya, sampai 4 bulan waktu itu. Ini pakainya emas nih sama kayak mobilnya. Nah ini baru aja dapat ya, baru banget ini, makanya sambil kita bersihkan Mas Sos biar tahu ya kondisi awalnya seperti apa. Nah ini mesinnya bagus, masih oke, DOHC 16 terus EV masih utuh, bagus. Platnya AA, pajaknya hidup. Pajaknya hidup. 2005. Warna gold. Ini ada ini enggak ya? Saya lupa. Oh enggak ada. Dari dalam ya, ada bukaannya. Masih bagus. Masih breng-breng. Tuh. Masih oke ya. Ini buat nurunin ban serep dari sini. Oke. Ada karpet, tidak ada kropos, tidak ada bekas nabrak ya, nggak ada ya. Ini juga utuh, sok masih oke. Bagus, orangnya bagus. Ini juga masih. Oh, keren lah pokoknya. Bagus untuk kondisi tahun 2005. Masih utuh, masih breng-breng-breng. Tuh, ini ada banyak sedikit tapi ini ori ya. Jadi emang sengaja kita nggak benerin dulu. Sambil kita bersolawat yuk, kita mencari keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apapun yang demi kebaikan, semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat besok di yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mantap, Innova 2005 tipe G. Kok Innova?
Avanza 2005 tipe G. Mobilnya keren. Cool. Breng masih ya. Bagus mobilnya. Kita juga mau dapet nih Karimun. Platnya AA nya nggak tahu nih, Kedu ya. AA itu pokoknya Kedu ya. Kedu itu Magelang pokoknya dari situ ya. Purworejo, Temanggung bisa. Kedu, wilayah Kedu. Oke Mas Bos, mantap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Halo Mas Bos. Jangan lupa like, share, and subscribe Cahaya Motor. Oke.